Nah, saudara, besarnya kekuatan gempa diperkirakan mengakibatkan kerusakan parah di lokasi terdampak gempa, sehingga membutuhkan bantuan yang cepat tentunya. Berikut adalah pernyataan dari Kadis TNI Angkatan Udara Marsikal Pertama Novian Samyoga terkait dengan pergerakan dari operasi logistik dan juga pergeseran pasukan untuk operasi bantuan ke daerah bencana. Dari TNI Angkatan Udara yang siap untuk digunakan sewaktu-waktu bila mana diperlukan adalah sebagai berikut. Dari pesawat jenis C-130 kita ada 12 pesawat yang kondisi siap. Kemudian ada Boeing 737, ada 3 pesawat VIP seperti yang kita lihat di belakang. Kemudian 1 pesawat dari Skadron 5 yang digunakan sebagai intai maritim atau foto udara. Kemudian untuk pesawat CN-295 itu ada 5 pesawat, dan untuk CN-235 kita punya 2 pesawat. Dari sekian banyak kekuatan tersebut, yang pagi ini juga langsung mendukung kegiatan pergeseran adalah sebagai berikut. 1, untuk heli standby SAR yang berada di Lanut Hasanuddin, langsung dari Hasanuddin menuju ke daerah bencana untuk melakukan asesmen dengan membawa tim dari Paskas, yaitu tujuannya adalah untuk mengaktifkan operasional Bandara Mutiara yang kondisinya saat ini sudah tidak bisa operasional, dan itu nanti akan dioperasionalkan oleh tim Paskas, tentunya bekerjasama dengan dari Airnav. Saat ini posisi masih dalam perjalanan dan kita akan segera mendapatkan laporan dalam waktu yang tidak lama lagi. Kemudian yang kedua, untuk Boeing 737 patroli maritim Skadron Udara 5 melaksanakan foto udara. Kenapa foto udara ini penting? Karena dengan melaksanakan foto udara sehingga kita mengetahui secara detail daerah bencana yang berada di daerah tersebut. Itu foto-foto tersebut yang akan digunakan oleh tim yang akan diterjunkan seperti kita lihat tadi yang dilepas oleh Panglima TNI. Data-data yang diperoleh dari foto udara kita tahu nanti mana-mana yang terdampak paling parah, misalnya yang tidak terjangkau karena keterbatasan informasi segala macam, kita akan mendapatkan hasilnya dari foto udara tersebut. Kemudian jelas yang sedang disiapkan saat ini di Halim adalah pesawat Hercules Alpha 1320 untuk mendukung pergerakan pasukan. Sebentar lagi akan berangkat dengan rutenya dari Halim menuju ke HND dan ke daerah bencana, dengan catatan yang di sana nanti sudah siap. Kalau belum, nanti sementara standby di Hasanuddin. Kemudian yang dari Abdurrahman Saleh juga sudah disiapkan Alpha 1331, kurang lebih sama, mengangkut pasukan juga. Hercules kita sudah siap. Kemudian untuk dukungan VIP dan tentunya nanti juga rekan-rekan wartawan yang akan berangkat, dan mungkin sebagian dukungan logistik sudah akan diberangkatkan juga dengan pesawat Boeing 737 7308 ini yang ada di belakang kita juga kondisi sudah siap, tinggal menunggu pemberangkatan dan koordinasi lebih lanjut. Kemudian nanti Panglima TNI juga akan berangkat beserta dengan Kapolri. Jadi Panglima TNI, Kapolri beserta beberapa orang menteri dan beberapa tim teknis tadi juga disebutkan oleh beliau, karena lumpuhnya komunikasi dengan ketiadaan listrik dan sebagainya, komunikasi terhambat sehingga nanti dikirimkan tim teknis bersama dengan Boeing 737 1306. Kemudian selanjutnya yang ke-8 yang akan bergerak juga adalah 1 pesawat Hercules 1327, posisi sekarang masih di Husen di Bandung ya, di sana sedang melaksanakan test flight. Selesai melaksanakan test flight, pesawat langsung ke Halim sini untuk kembali lagi untuk mendukung pergerakan pasukan yang masih tersisa, dan mungkin para wartawan, para sukarelawan, dukungan logistik juga akan langsung diberangkatkan ke daerah lokasi. Saat ini demikian pergerakan pesawat yang disiapkan oleh Angkatan Udara, namun ini semua nanti akan bergerak sesuai dengan kebutuhan. Manakala nanti sudah sampai di lokasi, mereka akan kembali lagi ke home base untuk memberangkatkan tahap lanjutan dari tim yang akan digerakkan menuju daerah lokasi bencana. Sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Pak, kalau untuk bantuan logistik sendiri itu bisa ada perkiraan berapa tonnya? Betul, jadi memang untuk kondisi ini yang pertama kali yang akan diberangkatkan itu
ada sekitar 1.500 kg. 1.500 kg itu adalah bantuan yang sifatnya sangat urgent ya, misalnya makanan kalengan dan sebagainya saji, dan itu yang sudah available di sini. Itu yang berangkat duluan. Namun nanti setelah pesawat ini menuju ke lokasi, kemudian akan kembali ke sini dengan informasi yang rekan-rekan sampaikan. Tentunya nanti bantuan sudah mulai banyak berdatangan, itu juga akan segera kita kirim ke sana dengan Hercules yang available. Ya. Pak, tadi Pak Khalifah bilang membuka kepada pihak-pihak yang ingin memberikan bantuan. Bagaimana mekanisme untuk bisa pihak-pihak itu untuk bisa memberikan bantuan? Baik, di sini di Lanut Halim itu selalu siaga 24 jam. Manakala nanti ada sukarelawan, manakala nanti akan menyumbangkan logistik, itu langsung menuju ke Lanut Halim. Begitu juga dengan teman-teman atau donatur yang akan menyumbangkan makanan dan sebagainya. Di Lanut Abdurrahman Shahid juga siap. Paling tidak ada 2 lanut itu. Karena apa? Karena kita bergerakan dengan pesawat sehingga langsung bisa bergerak. Pada saat yang bersamaan mungkin untuk KRI sedang berjalan. Namun yang sekarang yang sangat penting adalah darurat ini, tanggap bencananya dulu. Pak, dikonfirmasi lagi Pak, ini akan pesawat-pesawat ini akan mendarat di mana Pak pastinya Pak? Saat ini semuanya akan menuju, kalau begitu berangkat, ke HND dulu. Sambil perjalanan ke HND itu makan waktu sekitar 2-3 jaman, 3 jaman begitu. Harapannya nanti sudah ada komunikasi nanti dengan Bandara Mutiara yang akan dioperasikan oleh personel Paskas TNI Angkatan Udara bekerja sama dengan Airnav. Kalau di sana oke, semua oke, dari HND langsung berangkat ke Bandara Mutiara. Saat ini informasi yang saya dapat itu untuk runway available, yaitu untuk runway ukuran 2000 meter kali 45 meter runway available. Kemudian untuk apron memang ada sedikit kerusakan namun masih bisa digunakan. Permasalahannya adalah pada tower side. Tower side seperti teman-teman juga dapat beritanya itu sudah collapse dan tidak bisa operasional, padahal dengan ketiadaan komunikasi pesawat-pesawat juga tidak bisa masuk. Dan inilah nanti yang akan diupayakan oleh advance team yang dari Paskas untuk bisa segera mengoperasikan. Manakala radio segala macam sudah fungsional, ini pesawat-pesawat sudah bisa langsung menuju ke sana. Dan ini semua hitungannya hanya jam saja, langsung bergerak. Karena memang jangan sampai kita kehilangan golden moment dari teman-teman kita yang sedang mengalami bencana. Ya.